Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saya Muhammad Saiful Bahri, mahasiswa dari AIK Al-Qadiri Jember, dari Prodi PAI, yang mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Fikri Fahrikin MPD, yang mana beliau mengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana pada kali ini saya mau menjawab dengan video untuk ujian akhir semester, yaitu UAS, yang mana langsung saja dari soal beliau yang nomor 1 adalah: dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertanyaannya, administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit dari manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut. Jawabannya adalah yang nomor 1, yaitu yang pertama, dari beberapa pendapat terkait administrasi lebih luas dari manajemen adalah: satu proses keseluruhan kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi administrasi lebih luas dari manajemen. Yang kedua, administrasi sama dengan manajemen. Dalam bisnis administrasi dan manajemen ada dua hal yang saling terkait. Hal ini yang membuat sebagian orang kesulitan untuk membedakannya, apalagi terkait keduanya memang hampir sama, padahal sebenarnya perbedaan administrasi dan manajemen mudah untuk dikenali. Manajemen adalah penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai atau tertuju pada sarana Yang kedua, yang administrasi adalah kegiatan yang telah mencatat atau menyurat dan sebagainya yang disebut administrator. Itu yang administrasi dengan manajemen. Selanjutnya, administrasi dalam arti sempit. Di sini yang mencakup aktivitas-aktivitas yang berfokus pada pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari dalam suatu organisasi. Secara umum, administrasi terdiri dari 4 fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam arti sempit, perhatian utama adalah pada implementasi langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yang nomor 2, pertanyaannya adalah untuk manusia X dan manusia Y lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana, dan jelaskan kapan harus menggunakan gaya tersebut. Kenapa harus menggunakan gaya tersebut? Jadi di dalam kepemimpinan itu ada tipe, ada gaya manusia, yang mana gaya tersebut ada yang rumusnya itu ada X dan ada yang Y. Di sini yang pertama, yaitu jawaban nomor 2. Yang pertama, menurut teori X beranggapan bahwa pandangan umum manusia tidak suka bekerja, malas, dan bila mungkin akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap diri individu. Yang kedua, karena tidak menyukai bekerja, malas, maka manusia itu harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, bahkan diancam dengan sanksi atau hukum agar dapat melaksanakan usaha bergerak dalam mencapai tujuan.
Yaitu selanjutnya pada umumnya manusia dalam organisasi ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi sehingga mereka lebih senang dibina, diarahkan. Untuk yang teori Y, manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban karena bekerja, sama halnya seperti bermain istirahat. Manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi, dan mereka dapat memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka akan menepati janji sehingga tidak perlu ada saksi. Selanjutnya, rata-rata manusia dapat belajar menerima dengan baik, bahkan mengusahakan tanggung jawabnya. Jadi, jika kita memilih pemimpin yang pas untuk administrasi pendidikan adalah menggunakan teori Y, yang mana teori Y yang disebutkan di atas, manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban karena bekerja, sama halnya seperti bermain dan istirahat. Selanjutnya, manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi. Selanjutnya, rata-rata manusia dapat belajar menerima dengan baik, bahkan mengusahakan tanggung jawabnya. Dalam lingkungan hidup industri modern, potensi intelektual mereka pada umumnya hanya dimanfaatkan oleh organisasi sebagian saja. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 3, yaitu ada 4 macam gaya. Yang nomor 3, ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo demokrasi, dan laissez-faire dan demokratis. Dari keempat gaya tersebut, tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Pertanyaannya, dari keempat tersebut menurut Anda mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini? Jawabannya yang nomor 3 adalah dari keempat gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, paus demokratis, laissez-faire dan demokratis. Yang paling baik untuk zaman sekarang adalah pseudo demokratis, karena menghadapi masa zaman sekarang pemimpin harus bijak dan memusyawarahkan kepada kelompok tenaga pendidik, karena tanpa memusyawarahkan keputusan akan tidak maksimal di dalam sebuah kegiatan lembaga. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang nomor 4 pertanyaannya, yaitu ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan tertentu memiliki visi dan misi. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan visi dan misi, dan jelaskan perbedaan visi dan misi. Terus berikan contohnya terkait visi dan misi. Ambil contoh dan visi tempat Anda mengajar masing-masing. Jadi jawabannya di sini adalah pengertian visi. Jadi visi adalah sesuatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan. Seperti itu. Selanjutnya, misi. Misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya tersebut masa depan. Selain itu, misi juga menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana sikap perusahaan, bagaimana upaya untuk menang, sehingga
Bagaimana mengukur sebuah proses kemajuan? Jadi misi disimpulkan sebagai sekumpulan rencana atau cara ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Jadi visi misi harus saling mendukung, namun pernyataan misi lebih spesifik dari visi-visi akan menentukan karakteristik organisasi daripada organisasi lainnya. Seperti itu. Di sini saya mengambil contoh dari visi misi TPA Al-Bahjah Sukawono Jember, yang mana visi pertama itu ada mencetak santri yang handal dalam membaca Al-Quran, menulis Al-Quran. Yang kedua, yang misi itu mengajar dan mendidik santri dengan semangat dan tanggung jawab, mengedepankan beribadah dan doa, menjadikan suri tauladan yang baik dalam beretika. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 5, pertanyaannya adalah ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan tidak dapati bahwa salah satu poin bahwa sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, apakah sekolah tersebut bisa dikatakan bermutu? Serta berikan alasannya. Jadi jawaban saya itu yang nomor 5, yaitu menurut pendapat saya terkait kejadian tersebut, lembaga tersebut tidak bermutu. Alasannya karena lembaga yang bermutu itu adalah lembaga yang menjelaskan sistem, lembaga yang menjalankan sistem yang baik serta konsisten dalam menjalankan sistem. Dari kejadian tersebut, lembaga sudah memilih kasih terhadap peserta didik. Dapat dikatakan orang pintar itu banyak dan orang yang rajin dan yang jujur itu sedikit. Jadi lembaga tersebut tidak dikatakan lembaga yang bermutu. Mungkin hanya itu jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.